Baik, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai maps atau peta. Jadi maps ini fitur untuk memvisualisasikan hasil dari brainstorming kita, apa yang kita akan analisis. Jadi tools ini, visualisasi ini merupakan hal yang penting untuk riset kualitatif. Biasanya untuk mengeksplor ide, kemudian bagaimana koneksi antar topik dalam data kita. Biasanya kita akan membuat maps sebelum kita melakukan literatur review menggunakan kertas atau misalkan whiteboard. Nah, namun di NVivo itu memberikan kita fleksibilitas ketika kita misalkan memindahkan maps atau nodes atau item ketika kita membuat maps, atau kita misalkan di tengah jalan kita mengubah atau ada ide baru, sehingga kita memudahkan untuk mengganti format atau menambahkan ide yang baru. Manfaat dari mapping itu adalah kita dapat menentukan topik apa yang kita akan bahas. Kemudian mungkin nanti ada topik yang sebelumnya kita jadikan hipotesis, ternyata harus dikeluarkan karena misalkan tidak dibahas dalam literatur yang kita punya. Kemudian kita bisa membuat koneksi antar topik atau literatur. Nah, kemudian kita juga dapat membuat maps itu pada saat kita ingin membuat literatur review. Sebenarnya tidak wajib untuk membuat maps, tapi sangat dianjurkan atau memudahkan kita untuk menajamkan fokus dari studi kita atau membuatnya lebih jelas. Misalkan di tengah jalan kita berubah pikiran atau misalkan bingung apa yang menjadi fokus kita, kita akan bisa melihat kembali maps yang telah kita gunakan, dan nanti juga akan membuat atau mempermudah kita dalam menentukan codes atau nodes dalam NVivo. Jadi kita bisa mulai untuk membuat dari maps sebelum kita melakukan analisis selanjutnya. Baik, kita mulai dengan bagaimana cara membuat maps. Di dalam menu NVivo ada create, kemudian ada explore dan lain-lainnya. Nah, di maps itu ada di menu explore atau ada di kiri itu untuk maps. Ada 3 macam, mind map, kemudian project map, kemudian concept map. Biasanya kita akan menggunakan mind map lebih banyak ketika kita brainstorm. Untuk konsep map, kita biasanya untuk mendefinisikan konsep atau lebih kepada koneksi antar materi atau literatur yang ada. Kemudian untuk project map biasanya menggambarkan file-file yang ada dalam project kita. Misalkan ada interview, kemudian literatur, bagaimana hubungannya. Nah, untuk praktik saat ini kita akan membahas bagaimana cara membuat mind map. Kita mulai dengan klik mind map, kemudian kita akan bahas atau membuat mind map untuk
brainstorm codes apa yang atau topik apa yang akan kita bahas di literatur review. Misalkan kita membuat judul possible codes. Kemudian oke. Nah, kemudian di sisi kanan kita akan melihat topik utama. Misalkan topik kita akan possible codes. Ini adalah topik utamanya, kemudian kita akan menambahkan topik-topik apa saja yang menjadi fokus kita. Klik child idea, kemudian kita misalkan akan membahas mengenai abundance dari biodiversity. Nah, untuk menambahkan kita bisa klik di di topik utamanya, kemudian kita buat lagi child idea, misalkan richness. Nah, apabila kita ingin menambahkan hal yang sama, kita juga bisa mengklik child idea, kemudian kita klik seedlings. Misalkan forest. Kemudian kita tambahkan juga, misalkan kalau di coffee, kita tambahkan juga misalkan kalau di oil palm. Kemudian kita juga kalau misalkan di level. Nah, kemudian misalkan kita ingin membahas keragaman apa, misalkan hewannya, kita tambahkan hewan, misalkan animal. Nah, kemudian kita ingin di sini merincikan kembali. Oke, kita klik di child idea-nya, kemudian klik lagi child idea, kemudian misalkan ada mengenai burung, kemudian mengenai serangga, kemudian mengenai misalkan mamalia. Baik. Nah, setelah kita membuat brainstorm mengenai topik atau codes, kita bisa otomatis membuat codes berdasarkan map yang kita gunakan dengan kita blok semua topik, kemudian create as nodes or cases. Misalkan kita klik nodes, kan tadi topik, klik case, klik OK. Nah, nanti topik-topik yang kita munculkan di sini akan muncul di nodes. Jadi possible codes, abundance, animal, atau jadi mind map ini akan memudahkan. Selain itu, untuk format kita bisa mengubah layoutnya, misalkan menjadi hierarki, bentuknya macam-macam. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan warna yang kita inginkan, dan huruf, kemudian ukuran itu bisa disesuaikan, dan ukurannya juga bisa disesuaikan, dan kita bisa juga layoutnya secara manual. Misalkan kita inginnya seperti ini, nah itu bisa disesuaikan. Baik, tadi sudah disampaikan bagaimana kita membuat maps, kemudian tujuan
dari membuat maps di NVFlow sehingga kita fokus dalam melakukan literatur. Sekian video kali ini.